kemudian turunlah pengertiannya dari Tuhan atas setiap kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Pengurapan Tuhan atas setiap kami, Bapa. Kami disegarkan, kami dipulihkan, kami dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Pengurapan Tuhan atas setiap kami. Kami siap untuk diajar oleh firman Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom anak-anakku. Gimana tadi malam tidurnya? Gimana? Enak tidurnya? Enak ya? Gak ada yang lupa bangun ya? Gak ada yang masih di kamar? Semua sudah ada di sini? Coba Kak Babas lihat-lihat lagi ya, apa masih ada yang tersisa di kamar ataukah sudah ada di sini semua? Sudah ya? Gak ada yang menikmati tidur berkepanjangan ya. Kita akan mendengar share firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema kita tetap pada tema yang sama, yaitu bangkit menjadi terang. Anak-anakku sekalian, ketika kita bicara tentang sebuah hal yang mengatakan bangkit, tentunya ini berbicara tentang posisi yang siap siaga. Betul ya? Kalau bilang bangkit, ya semuanya coba ya. Kalau saya katakan bangkit, ya semuanya berdiri. Ya, 1, 2, 3, bangkit. Tentunya tidak ada yang duduk. Ya, silakan duduk kembali. Bangkit adalah sesuatu posisi yang memang siap sedia. Ya. Posisi yang siap melakukan tugas. Ya. Kalau kita mengatakan bahwa orang itu harus bangkit, ya, yang pertama itu adalah posisi yang siap. Posisi yang siap untuk bergerak, untuk maju, untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Tetapi bangkit juga berbicara bagaimana tentang posisi kita, ya siap untuk kita mengerjakan perkara-perkara yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Anak-anakku sekalian, saya teringat kepada sebuah pertandingan, ya. Ketika kita bertanding, nggak mungkin dalam posisi yang sedang tidur, betul ya? Posisi yang PW seperti itu. Tapi orang yang bertanding adalah orang yang memposisikan dirinya untuk siap untuk lari. Posisi yang mungkin tidak semua orang mengatakan posisi itu nyaman. Nanti semua kita mengatakan bahwa posisi itu tidak nyaman. Karena posisi itu harus menjadi posisi yang bagaimana kita siap kapanpun, ya kapanpun. Ya orang yang memegang apa ya, peluit seperti itu, membunyikan peluitnya dan kita harus lari. Jadi bagaimana posisi kita saat ini?
Tentunya ketika kita bertanding, kita harus menanggalkan semua. Betul atau betul? Ya, tidak boleh sedikit pun yang merintangi untuk kita boleh berlari, kita boleh melakukan performa kita dalam pertandingan itu. Tentunya kalau ada beban, kalau ada sesuatu yang merintangi, sesuatu yang memberatkan ketika kita bertanding, kira-kira kita menang nggak? Menang nggak? Menang nggak? Enggak. Ya. Kita nggak akan menang. Tetapi ketika kita memiliki posisi yang tegak, posisi yang siap untuk bertanding, dan tidak ada hal apapun dalam kehidupan kita yang merintangi kita siap untuk berlari, ya, kita akan menjadi orang-orang yang tidak riuh, tidak pusing dengan aduh gimana ya, dengan baju saya bagaimana ya, dengan sepatu saya bagaimana, dengan celana saya bagaimana, dengan penampilan saya. Tetapi orang-orang yang siap untuk mengerjakan, siap untuk bertanding. Dan saya pastikan bahwa orang-orang yang siap dalam pertandingan itu adalah orang-orang yang menjadi pemenang. Tentunya kita semua adalah anak-anakmu yang siap menjadi pemenang. Betul atau betul? Gak mau kita dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang kalah dalam setiap bidang yang Tuhan izinkan untuk kita kerjakan dalam hidup. Oleh karena itu, tanggalkan semua hal yang merintangi kita untuk kita tidak bisa berleluasa, untuk kita bergerak, untuk kita mengerjakan apa yang menjadi pertandingan kita saat ini. Mari saat ini saya ingin membawa setiap kita untuk bisa melihat diri kita masing-masing. Apakah yang merintangi kita? Tentunya banyak hal yang ingin Tuhan, ya, ingin kita capai. Tuhan sudah menyediakan segalanya di depan sana. Tetapi bagaimana keputusan kita untuk kita boleh sampai pada tujuannya Allah? Apa kira-kira yang merintangi kita? Apa yang membuat kaki kita ini nggak cepat untuk lari, nggak cepat untuk berjalan? Kenapa badan kita ini kok lemes, ya, nggak bisa melakukan performa dengan baik dalam pertandingan itu, sehingga kita tidak menjadi pemenang? Apa kira-kira yang merintangi? Apa kira-kira yang membebani kita? Dalam satu pertandingan lari misalnya, saya seringkali melihat, ya, kalau orang lari itu nggak ada tuh pakai pakaian jaket seperti itu, ya, atau pakai ransel yang besar, ya, pakai, kalau cewek pakai high heel seperti itu, ya, nggak ada ya, nggak ada ya. Kalaupun pakai sepatu yang sangat tipis, ya, dan baju pun baju yang sangat ringan, sangat tipis seperti itu. Anak-anakku sekalian, mari, apa yang merintangi kita saat ini, yang membuat kita tidak berlari kencang, yang membuat kita tidak menjadi petarung atau petanding yang bisa melakukan hal yang terbaik dalam hidup kita. Kita baca di dalam
Biasanya kalau anak-anak muda saya temui ya, mereka memiliki overconfident, ya. Betul atau betul? Ada yang overconfident, ya. Ada yang min. Kebalikan overconfident itu apa? Minder, ya. Betul ya? Ada yang overconfident, ada yang minder. Dua-duanya itu mana yang lebih baik? Mana yang paling baik? Enggak ada. Ya. Overconfident juga enggak baik, minder juga enggak baik. Itu sesuatu yang akan merintangi kita untuk kita sampai pada tujuan, untuk kita bisa memenangkan pertandingan kita. Kira-kira apa? Ya saya tidak cukup banyak waktu untuk menjelaskan hal ini. Apa kira-kira yang membuat kita overconfident? Apa kira-kira yang membuat kita minder dalam diri kita? Seringkali ya, kita merasa bahwa kita tidak lebih baik dari orang lain. Banyak hal ya, melalui setiap pengalaman kehidupan kita yang lalu, mungkin kita lahir dari keluarga yang tidak baik-baik saja. Ya, apakah kita pernah mengalami trauma-trauma atau situasi ya, yang tidak mengenakan kita, dan itu menjadi beban kita, menjadi sebuah hal yang merintangi kita untuk kita sampai pada tujuan, pada kemenangan yang Tuhan mau berikan buat kita. Yuk mari kita sadari saat ini apa yang merintangi kita. Masa lalu kita kah, kekecewaan kita kah, kemarahan kita kah, segala traumatik kita, kebencian kita, ya, itu sesuatu yang mungkin kalian rasakan, itu sesuatu yang biasa saja, ya. Tetapi itu yang akan membuat kalian tidak menjadi pribadi yang maksimal. Mungkin secara penglihatan mata kalian adalah pemuda-pemuda yang luar biasa, pemuda-pemuda yang hebat. Tetapi ketika ada yang tersembunyi, ketika ada sesuatu yang ada di dalam diri kita yang kita tidak bereskan, yang kita tidak tanggalkan, maka kita tidak menjadi petani-petani yang tangguh. Malah kita menjadi petani-petani yang tidak akan sampai kepada tujuan yang Allah. Kita tidak menjadi pemenang-pemenang di dalam Allah. Oleh karena itu mari sadari saat ini apa yang menjadi rintangan kehidupan kita. Saya tahu kalian lahir bukan dari semua dari keluarga yang baik-baik saja, ya. Mungkin selama kehidupan kalian di sini yang paling muda umurnya berapa ya? Yang paling muda umurnya berapa di sini? Ya Angel, ya 11 tahun. Mungkin selama 11 tahun Angel mengalami sesuatu itu tidak semuanya baik-baik saja ya Angel ya. Ada satu kesempatan mungkin Angel dimarahin mama, atau Angel mungkin menghadapi teman yang tidak apa ya, saya nggak mau bilang negatif seperti itu, tidak nyaman dalam berkata-kata seperti itu ya. Ada kekecewaan, ada kemarahan, ya. Dan itu kalian nggak sadari, itu terus dipendam dan tidak diselesaikan. Akhirnya itu yang menjerat kita untuk kita tidak bisa berlari. Kita menjadi zombie, ya. Kalau apa itu setannya orang Cina itu apa ya? Hampir. Ya. Yang itunya apa yang lompat begitu, jangan lompat tadi. Hampir. Oh zombie ya. Hampir. Yang kalau itu ditempelin itu yang itu Cina itu ya di sini. Karena ada jerat, ya. Karena ada ikatan yang kita tidak mau lepaskan. Oleh karena itu mari sadari saat ini datang sama Tuhan. Aku nggak mau Tuhan kalah.
kita semua untuk mengalami kemenangan, untuk sampai pada tujuannya Allah. Orang yang terikat, orang yang dalam gerak adalah orang yang tidak bebas mengerjakan perkara-perkara, hal-hal yang diberikan untuk kita kerjakan, apalagi bertanding. Ya. Bicara bertanding adalah bicara ada orang yang bersama-sama melakukan mengerjakan itu. Bagaimana kita bisa menjadi terbaik di dalam sekolah-sekolah kita, dalam pekerjaan-pekerjaan kita? Kita harus melepaskan setiap jerat, setiap beban, setiap ikatan dalam diri kita, setiap kaitan, setiap kemarahan, setiap kematian dalam kita, supaya kita bisa bebas untuk mengerjakan hal-hal yang ingin kita kerjakan dalam hidup kita. Saya percaya dan yakin bahwa setelah kalian pulang dari tempat ini, kalian adalah anak-anak yang mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Mari saat ini putuskan untuk membuka ikatan itu. Lepaskan setiap kepahitan, lepaskan setiap traumatik, lepaskan setiap hal-hal yang tidak berkenan, yang tersembunyi dalam diri. Kita mau bertanding untuk sampai pada tujuan kita. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, bangkit menjadi teranglah, sebab terang datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ini berbicara tentang bagaimana kita menjadi berkat, kita menjadi sesuatu yang dapat memberkati orang lain, menyinari orang lain. Bagaimana kalian bisa menyinari orang lain kalau kalian sendiri redup, tidak ada sinar? Oleh karena itu, yuk mari putuskan untuk kita menanggalkan semua, supaya kita sampai pada tujuan yang ada, menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Mari kita bangkit. Terima kasih Tuhan. Kita cuma punya waktu 3 menit, ya. Punya waktu 3 menit, mari datang sama Tuhan. Ini waktu yang gak panjang, tetapi saya percaya dan yakin 1 detik pun akan perhitungkan ketika kita mau datang sama Tuhan. Apa yang memperintahi kalian semua untuk bisa dapat bertanding dengan baik, melakukan apa yang Tuhan inginkan? Jangan terlalu overconfident dengan diri kalian bahwa semuanya baik-baik saja, tetapi ada luka, ada sesuatu yang terjadi dalam dirimu yang tidak engkau sadari, yang membuat engkau tidak menjadi petanding-petanding yang hebat dalam diri. Mari tanggalkan. Mari kalau pada saat ini teringat kepada orang-orang yang mungkin melukai hatimu, mungkin orang tuamu, mungkin itu teman, mungkin itu siapapun, ya, yang sudah membuat ikatan yang begitu kuat, kita menjadi orang-orang yang tidak bisa berlari dan tidak bisa mengerjakan hal yang hebat dalam diri kita. Mari saat ini datang kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Tuhan, aku perlu Engkau. Mari tanggalkan, jangan sayangkan setiap jerat, setiap ikatan yang ada di dalam dirimu. Selesaikan itu di hadapan Allah. Selesaikan itu di hadapan Allah. Ya Allah, ya Syarah, ya Syikara. Allah kasihkan Allah, ya Syarah, ya Syikara. Allah kasihkan Allah, ya Syarah, ya Syikara. Allah kasihkan ya Syikara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Mau seperti-Mu Yesus,
biar senang. Durasinya 30 menit. Dari sekarang nanti sampai jam 6.30 kita akan senang di area luar. Nanti kita semua ikutin arahnya panitia ya. Lalu setelah senang kita kembali lagi ke sini lalu masuk ke ruang makan untuk sarapan. Oke. Demikian pengumuman. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita senang. Aku mau ganti celana kok. Kunci.